Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai ruang lingkup, pengertian, cara berpikir, dan juga kegunaan belajar ilmu sejarah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan awal masyarakat di Indonesia. Di slide berikut ini kalian bisa melihat peta konsep yang bisa memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang akan kita bahas di tema kehidupan awal masyarakat Indonesia. Kehidupan awal masyarakat Indonesia. Untuk membahas mengenai kehidupan awal masyarakat Indonesia, kita mulai saja dari kehidupan zaman praaksara. Kata praaksara sendiri berasal dari asal katanya adalah dari kata pra yang artinya sebelum dan juga aksara yang artinya tulisan. Sehingga zaman praaksara bisa diartikan sebagai suatu periode di mana dalam kehidupan manusia itu belum mengenal tulisan. Zaman praaksara juga disebut dengan istilah lain yaitu nirleka. Nir artinya tanpa atau tidak dan leka yang berarti tulisan. Nah, sehingga artinya kurang lebih sama dengan istilah praaksara, yaitu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara sendiri bisa diperkirakan dimulai sejak manusia itu ada di muka bumi dan berakhir setelah manusia itu mengenal tradisi tertulis. Berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ada sebuah teori yang mencoba menjelaskan bagaimana proses awal terbentuknya Kepulauan Indonesia. Teori tersebut adalah teori dentuman besar atau dikenal juga dengan istilah teori Big Bang, di mana teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Stephen Hawking. Kalau tadi sebuah teori mencoba menjelaskan tentang bagaimana proses terbentuknya kepulauan di Indonesia, nah berikut ini adalah dilihat dari sudut pandang ilmu geologi, di mana menurut ilmu geologi proses terbentuknya bumi itu bisa dibedakan menjadi 4 periode. Yang pertama adalah zaman Arkaikum atau zaman Azoikum. Zaman ini ditandai dengan proses awal terbentuknya bumi, di mana bumi itu suhunya masih sangat panas sehingga belum ada makhluk hidup yang bisa bertahan pada zaman ini. Yang kedua itu adalah zaman Paleozoikum atau zaman primer, atau bisa juga disebut dengan zaman hidup pertama. Ini ditandai dengan mulai adanya kehidupan makhluk hidup karena suhu bumi sudah mulai mengalami penurunan. Nah, salah satu bukti yang menunjukkan bahwa pada zaman Paleozoikum ini sudah ada makhluk hidup itu adalah dengan ditemukannya fosil flora dan fauna. Berikut ini adalah contoh beberapa binatang yang berkembang pada masa Paleozoikum. Yang pertama adalah Cambrium, yang kedua Silur, yang ketiga adalah Devon, yang keempat Karbon, dan yang kelima adalah Perm. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum atau disebut juga dengan zaman reptil. Ada juga yang menyebut dengan istilah zaman sekunder atau zaman hidup kedua. Periode Mesozoikum ini adalah suatu periode yang unik karena pada masa ini muncul binatang-binatang dari jenis amfibi dan juga reptil yang ditandai dengan ukuran yang sangat besar yang kita kenal dengan istilah dinosaurus. Zaman yang keempat adalah zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier ini ditandai dengan mulai menyusutnya dataran es dan juga ditandai dengan munculnya binatang dari jenis monyet dan kera. Kemudian zaman Kuarter ini ditandai dengan
mulai berkembangnya manusia cerdas atau kita kenal dengan istilah Homo sapiens. Zaman kuarter ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah zaman Pleistocene atau Diluvium, atau disebut juga dengan zaman es atau zaman glasial. Zaman glasial ini ditandai dengan permukaan laut yang menjadi dangkal sehingga kemudian menjadi daratan. Akibatnya banyak daerah atau pulau-pulau yang menjadi satu bagian dengan pulau yang lainnya. Contohnya di sini adalah Pulau Bali, Jawa, dan juga Sumatera menjadi satu bagian dengan Asia. Yang kedua adalah kala Holosen atau Aluvium. Zaman Aluvium ini ditandai dengan mencairnya daratan es di kutub atau disebut dengan istilah interglasial yang berakibat kepada tenggelamnya beberapa daratan yang dulunya menjadi satu bagian. Proses tenggelamnya beberapa daratan ini kemudian memunculkan suatu perairan yang kita kenal dengan istilah perairan dangkal atau paparan Sunda. Kemudian ada juga paparan Sahul, yang mana nanti antara paparan Sunda dengan paparan Sahul itu dipisahkan oleh perairan dalam yang disebut dengan daerah Wallacea. Daerah yang dipisahkan dengan garis Wallacea ini akan memiliki flora dan fauna yang berbeda di antara masing-masing daerah. Pada zaman Aluvium ini juga diperkirakan Homo sapiens atau manusia cerdas itu mulai berkembang dan terus menjadi cikal bakal manusia zaman sekarang. Berikutnya adalah proses terbentuknya bumi menurut ilmu arkeologi. Ilmu arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan manusia di masa lalu melalui benda-benda yang ditinggalkannya. Menurut ilmu arkeologi, zaman praaksara di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Yang pertama zaman batu. Zaman batu itu bisa dikelompokkan menjadi 4 periode. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Dan yang terakhir adalah zaman Mesolitikum atau disebut juga dengan zaman batu besar. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua ini ditandai dengan peralatan yang digunakan pada masa itu masih terbuat dari bahan batu dan masih sangat kasar. Kemudian mata pencariannya masih bersifat food gathering. Manusianya memiliki kebiasaan hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, dan mereka belum memiliki pengetahuan tentang cara bercocok tanam. Adapun kebudayaan yang dihasilkan pada zaman Paleolitikum ini ada dua jenis, yaitu disebut dengan kebudayaan Pacitan. Hasil kebudayaannya berupa peralatan yang terbuat dari bahan batu. Kemudian yang kedua adalah kebudayaan Ngandong atau Belora, di mana kebudayaan Ngandong ini ditandai dengan peralatan yang digunakannya itu sebagian besar terbuat dari bahan tulang. Yang berikutnya adalah zaman Mesolitikum. Pada masa ini masyarakatnya sudah mengenal tempat tinggal menetap meskipun secara sederhana, di mana mereka tinggal di gua-gua yang berada di pinggiran pantai maupun gua-gua yang berada di dataran tinggi. Hal itu didasarkan kepada peralatan atau peninggalan-peninggalan yang ditemukan di dalam gua tersebut, diantaranya adalah peralatan yang terbuat dari bahan batu maupun dari bahan tulang belulang. Contohnya adalah Kyoken Modinger. Kyoken Modinger ini adalah sampah dapur berupa kulit kerang yang ditemukan di pinggiran pantai. Kemudian contoh lain adalah Abyssals Rose. Peninggalan ini ditemukan di Jawa Timur, di mana di situ ditemukan juga beberapa peralatan yang digunakan manusia zaman praaksara yang terbuat dari bahan batu dan juga dari tulang belulang. 3 hasil kebudayaan yang berkembang pada zaman Mesolitikum.
Yang pertama adalah pebble kultur, yaitu alat-alat hasil budaya yang terbuat dari bahan batu, yaitu kapak genggam. Kapak genggam ini ditemukan di Pyokin Modiner. Kemudian yang kedua adalah bone kultur, yaitu alat-alat kebudayaan dari bahan tulang. Dan yang terakhir adalah flake kultur, yaitu kebudayaan berupa alat-alat terpih yang banyak ditemukan di Abruzos. Berikutnya adalah zaman Neolitikum. Ciri utama dari zaman Neolitikum ini adalah alat-alat yang digunakan masih terbuat dari bahan batu tetapi sudah rapi dan mereka sudah mengenal teknik pengasahan. Contoh dari peninggalan zaman batu Neolitikum ini adalah tapak persegi, tapak batu, dan juga perhiasan. Ciri lain dari zaman Neolitikum ini adalah manusianya sudah mengenal cara mengolah makanan meskipun masih sangat sederhana. Kemudian mereka juga sudah mulai mengenal dan juga memanfaatkan api. Mereka juga memiliki kemampuan membuat pakaian dari bahan kulit. Selain membuat bahan pakaian, juga mereka memiliki kemampuan atau teknologi membuat tembikar. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan dalam hal mengolah dan memproduksi makanan sendiri, yaitu dengan cara sistem huma dan juga ladang berpindah. Selanjutnya adalah zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Zaman Megalitikum ini ditandai dengan hasil kebudayaannya terbuat dari bahan batu-batuan berukuran besar. Contohnya adalah menhir, dolmen, sarkofagus. Contoh lain dari peninggalan zaman batu besar adalah kubur batu, pundan berundak, waruga, dan juga arca ataupun patung. Di mana kesemuanya ini tujuannya adalah untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Selanjutnya adalah zaman logam. Zaman logam disebut juga zaman Purbagian. Pada masa ini masyarakatnya sudah memiliki teknologi membuat barang-barang kerajinan dari bahan logam. Di Indonesia, zaman logam dibedakan menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Adapun contoh dari peralatan yang terbuat dari bahan perunggu diantaranya adalah tapak corong, mekarah, dan juga bejana. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.